Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Siswanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan ketiga tahun 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran. Ini adalah kartu peserta ujian kompetensi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah SD Negeri Batu Jaya 6 kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tolong barisannya, pakaiannya yang belum rapi tolong dirapikan dulu pakaiannya, bajunya dimasukkan ke dalam. Menggunakan masker, semua bawa masker? Ya, semuanya menggunakan masker ya. Tolong maskernya dipakai menutupi hidung ya sampai dengan dagu. Pagi ini semangat? Oke, coba semangatnya mana? Tetap semangat. 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 Yeay. Oi, oi. Oi, oi. Yeay. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke ya, terima kasih. Silakan KM untuk memimpin barisan, menyiapkan barisannya sebelum kita masuk ke dalam ruangan. Siap, gerak. Teruskan. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, ketua muridnya akan memimpin doa ya. Siap, berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk mengecek kehadiran kalian semua. Ada berapa orang yang hadir pada kesempatan hari ini? 12 ya. Hadir semua? Mari semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu judulnya Bagimu Negeri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Materi pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ini adalah negara-negara yang sudah kerjasama ya dalam bidang sosial dan budaya pada organisasi ASEAN. Selanjutnya kita juga akan mempelajari yang namanya teks eksplanasi. Anak-anak,
Masih ada yang ingat globalisasi itu apa? Saya Pak. Ya, Suatu proses yang mendunia. suatu proses yang mendunia. Oke, terima kasih. Kasih plus juga untuk. Berarti Saskia masih ingat materi sebelumnya. Ini namanya media apa nih? Media cetak. Nah, sekarang kalian perhatikan ke layar. Ini apa nih anak-anak? Komik, majalah. Ini apa anak-anak? Nah, pernah membaca majalah? Pernah membaca koran? Pernah ya. Selanjutnya, pernah enggak kalian membaca atau menggunakan ini? Nah, ini maksudnya media cetak atau media elektronik? Tentu di era globalisasi sekarang ini ya, kalian pasti pernah menggunakan salah satu dari media elektronik ini. Yang pernah kalian gunakan dari media elektronik ini itu apa saja? Yang pertama Facebook. Ini ya. Semuanya punya? Ini? Oh, ini pasti udah pasti punya semua ya. Ini WhatsApp. Dan pasti kamu juga pernah mencari informasi pada Google ya, itu seperti itu. Selanjutnya perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kalian akan menganalisis dan mencari informasi pada video kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya kalian juga akan diperintahkan untuk mengamati sebuah teks, mengidentifikasi sebuah teks, lalu membuat sebuah informasi penting pada sebuah teks eksplanasi yang akan kita ambil. Marilah kita membuat kelompok terlebih dahulu untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah terkait tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing menggunakan lembar kerja diskusi atau lembar kerja observasi, yaitu lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD. Nanti LKPD ini akan saya bagikan masing-masing kelompok satu. Siapkan alat tulisnya. Selanjutnya di halaman ketiga ada nama kelompok serta nama-nama kelompoknya. Kelompok satu mau negara apa? Kelompok satu negara Indonesia. Kelompok dua negara Singapura. Kelompok tiga negara Malaysia. Oke, baik. Nanti kalian akan melakukan pengamatan pada video pembelajaran. Nanti di sini ada lembar tugas kalian. Di halaman berikutnya ada lembar tugas kalian. Kalian lihat video pembelajaran sambil kalian berdiskusi, sambil kalian mengidentifikasi. Saya juga akan menilai sikap kalian. Kemudian saya juga akan menilai keterampilan sesuai dengan kriteria-kriteria yang kalian lakukan dalam berdiskusi. Seperti itu. Lanjutnya, mari mengamati. Sahabat belajar semuanya, judul materi kita hari ini adalah kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Sahabat, kerjasama negara-negara anggota ASEAN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. 1. Sumber daya alam. 2. Berada dalam wilayah yang sama, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Pada
kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Budaya tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Untuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah ilmuwan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Sahabat, demikianlah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Terima kasih. Tadi kalian telah menyimak, silakan kalian identifikasi video tersebut. Dari video tersebut kalian mencari informasi ya apa saja yang ada pada video. Kemudian kalian berdiskusi, kalian menentukan informasi, cari informasi pada lembar kerja tersebut. Silakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya. Di halaman keberapa tadi ada kegiatannya? Ya, cek di halaman keberapa. Yang nggak paham atur tangan. Ya. Ya. Ya, ini ya. Jadi nanti cari ini kan nomornya seragam. Jadi kalau ditentukan yang mana nomor ini, yang nomor 5, nomor 7 dan lain sebagainya, nomor itu bisa disesuaikan. Gitu ya. Iya. Ya itu secara acak betul. Silakan dicatat, dijawab. Ya, silakan berdiskusi. Gunakan bahasa Inggrisnya. Ya. Silakan. Nah, tadi kamu sudah cari informasi tersebut, silakan kamu yang mau tanyakan silakan acungkan tangan saja. Kenapa? Nah ini kan tadi kamu sudah mencari informasi ya terkait ini apa nih? Kerjasama bidang sosial ini. Nah tadi di tayangan video kan sudah ditampilkan kerjasama bidang sosialnya apa saja. Kalian sudah mencatat. Di sini cukup menyebutkan 3 saja, kerjasama bidang sosial dan budaya. Paham ya? Oke, lanjut. Ini ada kesulitan? Ada kesulitan kelompok negara Singapura? Enggak ada? Bagus. Kelompok negara Indonesia ada kesulitan? Tidak, cukup ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa saja kerjasama di bidang sosial, kerjasama di bidang budaya, faktor-faktornya apa saja, ya seperti itu. Kerjasamanya apa saja? Kelompok negara Indonesia sudah?
Singapura sudah? Bagus. Gimana kelompok Malaysia sudah? Sudah ya? Oke, bagus. Ya, luar biasa. Ada yang mau menceritakan atau ada yang mau menyebutkan dari kelompok mana saja? Yang dulu silakan. Siap, siapa? Siapa yang mau tampil? Indonesia, Malaysia, atau Singapura dulu? Malaysia, silakan. Sebutkan kerjasama negara Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Suaranya nanti agak jelas ya. Oke, silakan. Keunggulan kerjasama di bidang sosial. Keunggulan bencana alam. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Udah ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok negara Malaysia. Oke, kelompok negara Indonesia, silakan maju ke depan. Nanti awas jangan terlalu dekat kan itu, bagus. Suaranya maju sedikit agak kemajuan saya. Nah, sip. Suaranya agak besar. Silakan. 3. Menyelenggarakan Asian Games yang diikuti oleh seluruh negara ASEAN. Oke, kasih untuk kelompok negara Indonesia. Yang lain negara Singapura, silakan. Ya. Nanti kalian cek jawaban mereka ada yang sama atau tidak dengan kalian. Ya, silakan. Suaranya yang agak besar ya. Bersama bidang sosial. 1. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial untuk negara-negara ASEAN. 2. Menanggulangi bencana alam. Sama ya. Meningkatkan melindungi sosial seluruh negara ASEAN. Sama ya. Oke, kasih plus untuk kelompok Singapura. Ya. Baik. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan atau sudah menceritakan terkait tentang hal-hal apa saja atau kerjasama apa saja Indonesia dalam bidang sosial dan dalam bidang budaya. Ada yang mau menyebutkan bidang sosial 5? Ya, Pak. Ya, silakan. Sosial ya. Bidang sosial 5, coba sebutkan. Yang tadi udah kamu catat. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Ya, terus yang lain coba perhatikan. 5. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Luar biasa ya untuk kelompok Malaysia, kasih tepuk tangan kembali. Ya, ya, mantap. Masih semangat? Masih semangat? Semangat, perhatikan ke depan. Nah, kita mau ngapain lagi nih anak-anak? Nah, kita mau is breaking. Tadi kamu sudah tahu is breaking? Itu apa es? Ini, bener ya? Kita mendinginkan suasana yang tadi sudah panas. Ya. Tadi kamu udah panas tuh, tegang ya kan? Kenapa? Diskusi ya kan? Mengamati tayangan video. Nah, ini apa nih? Nah, ada lagi. Ketika saya bilang gajah itu, kamu jawabnya kecil. Seperti itu? Gajah itu? Kecil itu? Kasih plus untuk kalian semua. Harus konsentrasi ya. Ya, luar biasa. Lanjut. Lihat tayangan depan. Apa nih? Fenomena alam. Tadi apa tuh? Gempa bumi. Ya. Nah, coba lihat ini. Apa ini? Ini salah satu dari fenomena alam. Ini kenyataan kan? Lanjut. Apa nih? Pertunjukan budaya. Pertunjukan budaya apa saja coba? Jaipong. Tari Jaipong. Tari Jaipong. Tari Jaipong itu dari mana sih asalnya? Jawa Barat. Jawa Barat, tepatnya di daerah mana? Sarawak. Sarawak. Ada yang bisa tari Jaipong? Waduh. Ya, mantap ini Mario Limas. Selain tari Jaipong, apalagi nih di Indonesia khususnya atau di Jawa Barat? Coba kamu lihat. Di kita ada nggak alat tradisional di kampung kita? Mana? Mana? Nah, itu termasuknya apa tuh nanti? Bisa nggak masuk dalam pertunjukan budaya? Bisa tuh. Ini dia yang sangat terkenal sekali ya. Fenomena alam. yang kedua, Pertunjukan budaya. pertunjukan budaya yang ketiga. Berita. Jadi apa pengertian teks eksplanasi yang kamu ketahui dari beberapa bagian tadi anak-anak? Siap? Teks yang
Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok negara Indonesia. Kita simak penjelasannya. Nah, ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Nah, dalam teks itu ada penjelasan, ya. Apa penjelasannya tentang proses terjadinya fenomena alam? Kalau pandemi Covid, fenomena alam, ya. Di Indonesia saja apa seluruh dunia? Seluruh dunia semuanya ya mengalami terjadinya pandemi Covid-19. Ini adalah contoh teks eksplanasi ya. Ada 3. Nanti apa yang kamu lakukan di sini, kamu harus mengidentifikasi apa yang muncul pada paragraf 1, yang muncul pada paragraf 2, dan yang muncul pada paragraf 3. Silakan dibaca, ya, diamati, ditulis dan dicatat. Saya mau baca. Satu aja. Kalau kamu tadi, silakan. Yang akan bahasa. Menurut Marxo, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikeluarkan menjadi mata hati, jatuh hati, kata hati, dan lainnya. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang ujarnya. Nah, coba kamu teliti, kamu identifikasi. Kenapa? Nah, ya, informasi ini apa nih di paragraf ini, ya, tentang apa nih? Nih, tentang apa nih? Apa yang muncul di sini? Yang kamu bisa petik, yang kamu bisa ambil, itu paham ya? Misalkan ini kan dari bacaan, ya teksnya ya. Apa yang bisa kamu ambil nih dari bacaan itu? Gitu. Kutip aja yang menurut kamu itu informasi penting, gitu maksud saya. Ya, paham ya? Itu kan dari teksnya yang sini ya. Ini di paragraf ketiga, informasi apa yang ada pada di sini? Ya. Informasi apa pada bagian pertama? Di sini informasinya. Ya. Ini. Ya, informasi apa? Ya. Kamu boleh ambil salah satu dari baris ini yang menurut kamu itu informasi penting. Itulah. Oke. Coba. Udah? Coba, ada yang tahu? Coba. Grup Indonesia. Baris paragraf pertama, informasinya apa ini? Coba, menurut kamu nih hasil diskusi. Hasil kelompok. Ya, yang keras? Indonesia berasal dari negara dengan Kamu ambil ini ya. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Ya kan? Kamu ambil itu. Oke, good. Lanjut. Ada lagi yang lain? Mau ambil yang mana yang kira-kira menurut kamu ini informasi yang penting? Coba. Ya. Oke, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya, ya, karena bermacam-macam ya. Makna dari hati bisa dibuat sakit hati dan lain sebagainya. Ya, patah hati gitu kan ya. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa negara ASEAN karena penduduknya terbesar, gitu ya. Nah, ada yang tahu yang kedua? Ya, coba. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta. Lanjutnya yang ketiga, yang ketiga. Kalau paragraf yang terakhir itu pada teks eksplanasi tentang apa sih? Ya. Berisi simpulan pesan atau pesan tentang topik yang dibahas. Ya, betul ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ya. Ayo berdiskusi pada lembar kerja tersebut ya. Dan mari menyimpulkan dan membuat informasi umum pada kumpulan fakta, kesimpulan teks eksplanasi penularan COVID-19. Nih teksnya nih. Ada nggak di LKPD teksnya? Ada. Silakan kamu diskusikan. Ya, judulnya apa ini judulnya? Penularan COVID-19. Penularan COVID-19. Nah, nanti yang akan ditanyakan ya ada di lembar kerja tersebut apa saja yang ditanyakan.
dari teks ini susunan teks eksplanasi dari paragraf pertama apa berapa kata gitu. Yang pertama apa? Pertama pernyataan umum. Dua, ketiga. Itu maksudnya. Nanti setelah pernyataan umum, terus ini. Hah? Iya betul. Yang ketiga apa? Tadi ingetin. Nah, seperti itu. Paham? Ya coba nih lihat. Ini paragraf 1, 2, dan 3, 4 ya. Ini tuliskan susunannya. Pertama kamu menuliskan susunan. Susunan teks eksplanasi itu ada berapa tadi? Ada berapa? 3. Kamu catat di sini susunannya, kesimpulan betul ya. Jadi pernyataan umumnya yang mana, faktanya yang mana, kesimpulannya yang mana? Dari mana? Dari sini. Nah, yang gitu ya. Jadi di paragraf 1 ini pernyataan umumnya yang mana nih? Kamu catat. Yang menurut kamu itu pernyataan umum. Ya. Terus yang paragraf 2 dan 3 kamu catat yang menurut kamu itu fakta. Kesimpulannya paragraf yang terakhir, paragraf 4 berarti ya. Kesimpulannya apa kamu catat. Jangan lupa di sini nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, 3 apa. Ya paham ya? Oke lanjut, silakan diskusi. Ya coba ini kelompok ini kita tahu, paham ya? Ya coba. Nah tuliskan susunan yang terdapat. Ini susunan. Susunannya teks eksplanasi itu yang mana susunannya? Susunan 3. Kalau paragraf pertama disebut apa? Paragraf kedua dan ketiga disebut apa? Paragraf terakhir disebut apa? Nah ini susunannya. Berarti paragraf pertama itu disebut apa tadi? Topik masalahnya. Berarti susunannya yang pertama apa? Topik. Terus yang kedua, ketiga ini apa namanya? Susunannya. Paragraf kedua dan seterusnya. Faktanya. Betul. Ini berarti iya betul harus di susunannya dulu. Terus yang ketiga apa? Kesimpulan. Nah dari paragraf terakhir ini yang menurut kamu kesimpulannya yang mana? Catat. Gitu. Paham ya? Sini. Lanjut. Ya. Silakan ada yang mau tanyakan lagi? Gak apa-apa. Ayo lanjut. Silakan. Gak apa-apa udah jalan aja. Lanjut gitu. Apa itu? Oh, pinjam ya. Next ya. Silakan kamu catat kesimpulannya apa, faktanya apa. Menurut kamu ini kesimpulannya yang mana nih? Catat kesimpulannya. Ya. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Lanjutkan. Dan di sini kamu baca ya, tentang ini. Ini pernyataan umumnya yang mana? Ya. Yang mana nih menurut kamu ini pernyataan umumnya hasil diskusi nih? Gitu kan? Silakan dibaca. Ya. Ada pertanyaan? Iya betul. Betul. Jadi kalimat boleh. Jadi ini masalahnya apa di sini ya? Ini kan paragraf 1. Paragraf 2, 3 kan masuk apa? Fakta. Betul. Udah luar biasa. Mantap ya. Ini topik masalah nih. Terus fakta nih, kenyataan ya. Nah, ini apa nih? Iya, bukan paksi, paksi ya. Terinfeksi itu apa sih? Iya, bukan terinfeksi. Kalau paksi kemarin jadi sehat ya. Iya. Ya.
Semuanya sudah ya? Oke, sekarang lihat lagi ke monitor. Apa sih ketika kita mencari informasi? Nah ya, anak-anak, kita akan menyampaikan informasi tersebut ya. Paham ya? Ya, lanjut. Nah, si Neng udah muncul lagi nih. Si Neng mau presentasi lagi nih. Ya, lihat si Neng mau presentasi lagi. Ya, ayo, mari bercerita, mari menginformasikan dan ekspansi penularan COVID-19. Sok yang mau coba ya silakan Neng. Naikkan yang mulai kan ya. Neng. Tadi suaranya jelas? Ya, intonasinya jelas. Jangan mengandung dua kata yang ganda. Kata-kata yang ganda. Ya, jadi informasi pertama, kedua, dan ketiga dari teks COVID-19. Silakan Saskia, yang lain siapa sih Mak? Silakan. Satu pertanyaan umum, jumlah kasus mencapai lebih dari 200.000 kasus di Indonesia. Lanjut. Dua fakta, penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin atau berbicara. Tiga kesimpulan, pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan mengalir atau hand sanitizer. Good, bagus sekali, komplit bos. Kedua, siapa yang mau berbagi lagi? Udah hasil penemuannya? Lanjut, silakan. Suaranya jangan lupa agak besar dikit gitu. Nah, ini. Nah. Yang lain simak. Nah, keren sekali, luar biasa. Kasih terus. Kelompok negara Indonesia, keren. Kasih apa juga untuk kelompok Singapura. Ya, berarti mantap ya. Oke, sekarang punya tangan dua. Nah, tangannya di pundak sambil tepuk-tepuk sambil bilang aku hebat. Paragraf terakhir berisi simpulan atau pesan. Berarti paragraf itu kesimpulan atau pesan. Pesan ya. Yang disampaikan itu apa pesannya? Jadi yang disampaikan itu apa pesannya? Selanjutnya, siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya kasih kesempatan. Ya, Neng. Ya, tentang kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Ada lagi nih? Yang lain? Tentang teks eksplanasi. Nah, untuk merefleksinya, coba sejauh mana kita sudah memahami ya tentang kerjasama negara ASEAN, tentang teks atau bagian-bagian dari teks eksplanasi. Bagian mana sih yang belum kita pahami atau bagian mana sih yang sudah kita pahami? Ya, kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung. Ada yang mau tanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Berarti bagian pertama dan kedua sudah paham? Tentang materi hari ini? Luar biasa. Sekarang kita mulai untuk evaluasi. Silakan dikerjakan. Jangan diskusi ya. Silakan. Silakan dikerjakan. Ya, yang sudah kumpulkan nanti akan saya koreksi sekaligus untuk mengetahui hasilnya langsung. LKPD sekali dikumpulkan. Baik anak-anak, Bapak akan menginformasikan hasil dari evaluasi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ya, nanti tolong perhatikan jika nilai kalian ada yang kurang dari KKM ya, kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan
yaitu kita menggunakan kriteria kebutuhan minimum 70. Nilai di atas 70 maka tidak akan kena perbaikan atau remedial. Nilai yang lebih dari 70, 80, 90 akan melakukan pengayaan atau peningkatan kemampuan kembali ya. Nah, hasil dari koreksi yang saya lakukan, alhamdulillah ya, semua memiliki nilai rata-rata di atas kriteria ketuntasan minimum. Luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Karena semuanya sudah, lembar kerja peserta didiknya sudah, evaluasinya juga sudah, pembelajaran sudah. Sekarang alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Rapikan. Sudah rapi semua? Mari kita sebelum meninggalkan kelas, kita berdoa bersama-sama. Silakan wakil KM untuk memimpin doa bersama. Siap, ada dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini telah selesai. Karena tadi kita sudah beraktivitas lumayan agak lama, jadi nanti sebelum keluar dari ruangan jangan lupa harus tertib. Silakan untuk saya mulai dari negara mana ya? Indonesia dulu. Singapura. Di luar ada air juga, sabun, silakan bersihkan. Malaysia. Oke, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan.